saudara-saudari dalam Kristus, kita kembali lagi di dalam renungan oleh KWI. Saudara-saudari dalam Kristus, dalam setiap keluarga kita, pasti kita memiliki setiap persoalan. Setiap persoalan yang kita alami, kita yakin kita memiliki Allah yang begitu baik pada setiap kita. Dan setiap persoalan itu terjadi karena Tuhan mengasihi setiap kita. Pada pagi hari ini, kita mau yakini bahwa kita memiliki Allah yang begitu besar. Kita memiliki Allah yang lebih besar dari setiap persoalan kita. Dan kita yakin, waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Mari saat ini kita memuji Dia, kita menyatakan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita dan keluarga kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat ini kita menenangkan hati kita,
percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Walau saat ini Tuhan, mungkin di antara kami memiliki berbagai macam persoalan, cobaan, tantangan hidup. Di saat kami tidak tahu Tuhan, jalan mana yang harus kami pilih. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang lebih besar dari setiap persoalan kami. Saat ini Bapa, kami mau benar-benar duduk diam di bawah kaki. Kami mau mendengarkan setiap renungan daripada-Mu. Kiranya Bapa, Engkau sendiri yang mau berkati dan sertai Romo Adrian pada hari ini yang akan membawakan renungan. Kiranya Engkau sendiri yang mau sertai Tuhan. Biarlah setiap renungan ini semuanya hanya berasal daripada-Mu dan dapat tinggal dalam hati kami masing-masing. Inilah waktu-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mau beracara. Kami mau serahkan ke dalam tangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Di malam Natal ini, Komisi Keluarga KWI mau hadir bersama Anda sekalian, untuk Anda sekalian dalam katekesi keluarga. Tema malam hari ini adalah keluarga dalam pengungsian. Inspirasi dari tema ini adalah keluarga Kudus Nazaret yang mengungsi ke Mesir. Sebagai bahan permenungan, saya mau mengajak Anda sekalian untuk membaca dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir, kupanggil anakku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, malam ini, malam Natal, adalah malam yang sangat indah buat kita semua. Malam yang sangat indah buat banyak keluarga. Malam yang penuh dengan memori indah dari kita masih kecil sampai kita hari ini. Memori Natal selalu membuat hati kita menjadi hangat. Namun demikian, di saat kita merayakan Natal ini, ada banyak juga keluarga yang berada dalam situasi yang sangat sulit, terutama mereka yang harus keluar dari tempat tinggal mereka, masuk dalam pengungsian. Bukan hanya itu, bahkan di saat ini pun, Natal tahun ini pasti jadi Natal yang sangat berbeda. Karena kita berada di dalam situasi COVID. Kita tidak bisa merayakan Natal sebagaimana kita biasa merayakan Natal. Gereja yang biasanya dipenuhi dengan banyak umat, kali ini harus merayakan Natal dengan sangat terbatas. Saling kunjungan ke anggota keluarga, kumpul keluarga besar juga menjadi hal yang sangat sulit kita lakukan malam hari ini. Belum lagi ada banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Dan ada banyak keluarga juga yang terganggu secara ekonomi. Di paroki saya, di Redemptor Mundi, Surabaya, ada 200 keluarga yang setiap bulan kita harus bantu
untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bantuan beras, minyak goreng, indomie, dan sebagainya, supaya mereka bisa bertahan hidup. Yang pasti, Natal kali ini menjadi Natal yang sulit buat banyak keluarga. Namun demikian, semangat Natal harus tetap hidup dalam keluarga kita. Apa semangat Natal itu? Mari kita melihat lebih jauh bacaan Injil yang sudah kita baca, dan kita mau belajar dari keluarga kudus Nazaret. Keluarga kudus Nazaret adalah sebuah keluarga juga yang banyak sekali mengalami tantangan dalam hidup keluarga mereka. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat bagaimana keluarga kudus Nazaret harus melakukan perjalanan yang begitu jauh ke Mesir, mengungsi dari Bethlehem ke Mesir. Tapi ini bukan hal baru buat Yusuf dan Maria. Santo Yusuf dan Bunda Maria juga pernah melakukan perjalanan jauh sebelumnya, bahkan di saat yang sangat sulit, waktu Bunda Maria sedang mengandung Yesus dan sudah hampir melahirkan. Mereka harus melakukan perjalanan dari kota tempat tinggal mereka sebelumnya, Nazaret, ke Bethlehem, yang jaraknya kira-kira 100 km. Bisa bayangin gimana melakukan perjalanan 100 km saat itu, di mana kemungkinan besar mereka harus berjalan kaki, atau dalam ilustrasi-ilustrasi yang sering kita lihat, Bunda Maria naik di atas keledai, sementara Santo Yusuf berjalan mendampingi. Tentu bukan hal yang mudah untuk melakukan itu. Ditambah lagi, saat Bunda Maria mau melahirkan Yesus, mereka nggak punya tempat, sehingga Yesus harus dilahirkan di kandang binatang, tempat yang pasti tidak layak untuk kita beristirahat. Tapi disitulah Yesus dilahirkan. Keluarga kudus Nazaret terbiasa dengan berbagai kesulitan hidup. Tapi ini tidak membuat mereka jadi kecil hati dan kehilangan sukacita. Bahkan kali ini, saat mereka baru saja dipenuhi dengan sukacita karena kelahiran Yesus. Dan Allah menghibur mereka juga dengan kehadiran para gembala dan raja dari timur. Mereka baru saja merasakan sedikit nyaman. Di sini kita dengar bagaimana persis sesudah 3 raja itu meninggalkan keluarga kudus Nazaret, mereka harus mengadakan perjalanan lain ke Mesir. Kalau kita lihat kehadiran para raja di kandang binatang yang hadir untuk menyembah Yesus, ini adalah satu hal yang sangat penting kita mengerti, signifikan. Karena dengan kehadiran 3 raja, itu artinya keluarga kudus Nazaret ini ada yang mendukung, ada yang menolong, ada yang melindungi. Tentu kehadiran raja yang membawa persembahan yang begitu indah dan penting menjadi hal yang sangat menghibur buat Bunda Maria dan Santo Yusuf. Kehadiran mereka melambangkan support system, orang-orang atau situasi yang mendukung supaya hidup kita, hidup keluarga kita bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap keluarga yang harus melakukan pengungsian, meninggalkan rumah mereka yang lama untuk tinggal di tempat yang baru, berziarah, masuk ke situasi yang baru, pasti menjadi hal yang sangat sulit. Saat ini ada banyak keluarga yang harus menjadi pengungsi. Mungkin karena bencana alam,
mungkin karena perang, atau mungkin mereka mau mengejar impian yang lebih baik di tempat yang baru. Yang pasti, untuk meninggalkan rumah mereka yang lama, ini adalah satu perjuangan. Rumah adalah satu hal yang sangat penting buat kita semua. Karena di rumah kita bisa beristirahat. Di rumah kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Dan kita semua tahu bahwa rumah ini menyimpan memori yang dalam, memori yang indah dari keluarga kita. Dan dengan memori-memori itu, hidup kita jadi lebih berarti. Ketika kita harus keluar dari rumah itu, dari kota kita, dari komunitas kita, pindah ke tempat yang baru, ini rasanya sangat sulit. Saya ingat waktu saya masih kecil, ketika orang tua saya kerja, mama dan papa kerja, saya dititipin ke oma dan opa yang rumahnya kebetulan dekat. Itulah enaknya kalau kita punya keluarga besar, punya banyak teman. Di rumah juga dengan tetangga-tetangga yang kita udah kenal, yang udah jadi teman, yang udah jadi komunitas, kita bisa berbagi hidup. Saat hidup kita sulit, atau saat kita butuh bantuan, mungkin karena harus melakukan tugas, menjalankan pekerjaan, orang tua bisa titipin anak-anaknya, titip tanggung jawab kepada oma dan opa yang bisa jaga cucu-cucunya. Dan mereka juga senang jaga cucu-cucunya. Itulah indahnya kalau kita bisa mengakar di satu tempat. Tetangga-tetangga kita juga bisa kenal. Kita udah tahu sifatnya, kita tahu bagaimana bisa mendekati mereka, dan kita tahu bagaimana bisa berbagi hidup, berbagi kesenangan hari demi hari. Jalan-jalan bareng, olahraga jalan kaki bareng. Sungguh tempat di mana kita mengakar, menyediakan banyak support, banyak penopang yang memberi kita kekuatan. Ketika kita harus pindah ke tempat yang baru, apalagi ketika kita terpaksa meninggalkan tempat di mana kita sudah berakar, ini adalah tantangan yang sangat besar. Tapi dalam hidup, seringkali kita harus melakukan peziarahan. Ada saat-saat di mana Tuhan mau supaya kita meninggalkan tempat yang lama, karena Dia mau memberikan hidup yang lebih baik di tempat yang baru. Contohnya adalah keluarga dari Abraham. Ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, Abraham sudah ditentukan menjadi bapa bangsa. Allah meminta Abraham untuk keluar dari tempat tinggalnya, kota Ur, bersama keluarganya untuk melakukan peziarahan, masuk ke kota yang Abraham belum tahu persis di mana dan bagaimana. Tapi Allah yang memimpin Abraham. Kesempatan itu menjadi kesempatan iman, di mana keluarga perlu sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kali ini, Santo Yosef dan Bunda Maria harus meninggalkan Bethlehem karena ada bahaya yang mengancam mereka. Persis saat para raja meninggalkan mereka, support system yang membuat mereka bisa jadi lebih tenang karena ada raja yang berkuasa yang bersama mereka. Sekarang mereka harus berjalan ke Mesir dengan segala tantangannya, dengan segala kesulitannya. Anda bisa bayangkan bagaimana situasi hati Santo Yosef saat itu? Kita dalam hidup juga
punya banyak tantangan. Mari kita belajar bagaimana kita bisa menyikapi berbagai tantangan yang hadir dalam hidup kita. Apa yang Santo Yusuf dan Bunda Maria lakukan sebagai satu keluarga untuk menjaga Yesus, menjaga keutuhan keluarga ini? Pertama-tama kita lihat yang juga sangat signifikan adalah Santo Yusuf seringkali mendapatkan mimpi. Allah berbicara lewat malaikat yang hadir dalam mimpi Santo Yusuf. Dan mimpi itu yang dia dengarkan dengan sangat baik membuat dia menjadi yakin untuk membuat keputusan tentang apa yang dia harus lakukan dalam hidup. Saat kita mengalami kesulitan dalam hidup sebagai keluarga, kita perlu belajar mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Setiap perubahan terjadi bukan kebetulan. Segala sesuatu di dalam setiap situasi Allah pasti punya maksud. Oleh karena itu, kita perlu belajar mendengarkan suara Allah, mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Santo Yusuf melakukan tugasnya sebagai seorang ayah, seorang suami yang melindungi keluarganya dengan sangat baik, bukan hanya karena kebijaksanaan manusiawinya belaka, tapi karena dia mendengarkan suara Allah. Bagaimana cara mendengarkan suara Allah di zaman modern seperti ini? Bagaimana tahu kehendak Allah? Tentu untuk mengetahui kehendak Allah buat keluarga kita, kuncinya adalah kita perlu membangun relasi yang dekat dengan Allah. Untuk membangun relasi yang dekat dengan Allah, tentu kita harus beri waktu kepada Allah. Apakah kita sebagai keluarga juga berdoa bersama? Dan tentu kehendak Allah sudah dinyatakan kepada kita semua umatnya saat ini lewat sabdanya. Apakah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan? Kita harus rajin memberikan waktu untuk Tuhan dan membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan bersabda lewat banyak hal. Kalau dalam situasinya Santo Yusuf, lewat mimpinya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa mendengarkan suara Allah yang berkata, yang menunjukkan jalan, memberikan tanda-tanda penting dalam hidup kita? Jangan-jangan Tuhan sudah memberikan tanda yang sangat jelas, tapi kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan karena kita sibuk hanya dengan berbagai keinginan kita sendiri saja. Kita harus mencari kehendak Allah, mendengarkan Allah. Dan tentu peranan Bunda Maria juga sangat penting sebagai pendamping dari Santo Yusuf. Kita tahu bahwa buat Bunda Maria hidup juga tidak mudah. Saat Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, itu juga adalah kabar yang sulit buat Bunda Maria. Pasti Bunda Maria udah punya banyak impian dalam hidupnya. Dia punya impian untuk membangun keluarga dengan orang yang dia cintai, Santo Yusuf. Mereka pasti juga ingin membangun keluarga bersama, punya anak dari orang yang dia cintai. Tiba-tiba impiannya dihancurkan oleh rencana Allah. Karena Allah punya rencana yang berbeda buat Bunda Maria.
Kalau kita jadi seperti Bunda Maria, apakah kita akan kecewa, kita akan marah, atau kita tetap bisa bersuka cita dan mengatakan ya pada kehendak Tuhan? Bunda Maria dalam kantikelnya, dia mengatakan, jiwaku bersuka cita di dalam Allah. Karena Allah melakukan banyak pekerjaan besar dalam hidupku. Hal yang kelihatannya di mata kita manusia sangat sulit, di mana impian Bunda Maria itu gak bisa dia jalankan lagi. Plus, dia juga harus ambil risiko untuk ditolak oleh Santo Yosef, ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh masyarakat, bahkan dicap sebagai wanita yang tidak baik. Hidupnya ada dalam bahaya. Tapi walaupun dengan situasi sulit seperti itu, Bunda Maria selalu belajar untuk menerima kehendak Tuhan. Setiap hari kita berdoa doa Bapa Kami. Terjadilah kehendak-Mu Bapa di atas bumi seperti di dalam surga. Bukan untuk kerajaanku, bukan hanya untuk hidupku, bukan untuk apa yang aku mau, tapi kerajaan Allah yang hadir di dunia. Apakah kita bisa terbuka, selalu bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu buat aku? Apa kehendak-Mu buat keluargaku? Kadang-kadang kita udah tahu Tuhan mau kemana. Dan yang pasti, kalau kita harus buat keputusan antara memilih yang baik atau yang jahat, ikut Tuhan atau ikut setan, lakukan yang benar atau lakukan dosa, Anda sudah tahu jawabannya. Apa yang harus dilakukan? Tentu harus memilih kehendak Tuhan, melakukan yang baik. Tapi berapa sering, walaupun kita udah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tetap memilih untuk melakukan kehendak kita sendiri. Hidup dalam dosa. Bagaimana suara Tuhan bisa kita dengarkan? Bagaimana kehendak Tuhan yang pasti adalah rencana keselamatan buat kita yang bisa terjadi dalam hidup kita. Belajar menjadi seperti Santo Yosef yang terus-menerus, konstan, teratur, seperti Bunda Maria mengatakan, ya Tuhan. Fiat dari Bunda Maria, Santo Yosef juga punya ya terhadap rencana Tuhan. Kita perlu belajar mengatakan ya terhadap rencana Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Tapi Romo, belajar mendengarkan kehendak Tuhan itu sangat sulit. Gimana bisa tahunya kehendak Tuhan? Sekali lagi, kuncinya beri waktu untuk Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Saya ingat ada satu cerita mengenai pasangan suami istri. Mereka baru aja nikah 1 tahun. Tentu Anda tahu, kalau baru nikah 1 tahun, itu kan seringkali komunikasi antara suami istri juga belum lancar. Jadi seringkali kita harus nebak-nebak nih suami mau apa, istri mau apa. Walaupun udah banyak perkataan yang kita sampaikan, tapi masih sulit untuk berkomunikasi. Apalagi kalau mau mengkomunikasikan hal-hal yang sensitif. Satu hari pasangan suami istri ini, mereka baru mau merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Istrinya kepengen sekali dapat hadiah cincin berlian dari suaminya. Tapi istrinya ini bingung, gimana ya bilangin sama suamiku ya cincin berlian ini ya. Akhirnya dia dapat ide. Besok harinya, waktu makan pagi, dia bilang sama suamiku, sayangku,
ini kan hari penting buat kita. Happy anniversary yang pertama. Iya, happy anniversary istriku. Tadi malam sayang, aku mimpi, kata istrinya ini. Aku mimpi aku dapat cincin berlian. Kira-kira ini artinya apa ya sayang ya? Suaminya diam sebentar, kemudian dia bilang sama istrinya, aku nggak tahu artinya apa. Tapi kamu jangan khawatir, malam ini kamu akan tahu apa arti mimpimu. Wah, istrinya senang sekali karena dia yakin bahwa suaminya ini udah dapat pesan yang dia ingin sampaikan. Mau cincin berlian sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Kemudian hari itu karena saking senangnya, istrinya itu masak makanan kesukaan suaminya. Rumahnya dibikin sangat bersih, didekor indah dengan lilin-lilin dalam rumah ya. Wah, luar biasa. Ketika suaminya pulang, dia begitu kaget, senang, surprise. Wah, ini istriku buat surprise buat aku. Istrinya kemudian sambut suaminya dan langsung ajak ke meja makan. Suaminya senang sekali karena lihat ini adalah makanan-makanan favorit dia yang dia masak. Kemudian mereka mulai doa dan pas mau makan, istrinya bilang pada suaminya, sayang, tunggu sebentar. Tadi pagi kamu bilang, aku akan tahu arti mimpiku. Apa itu arti mimpiku? Oh iya, aku ingat. Suaminya keluarin satu kotak hadiah buat istrinya. Wah, istrinya udah berdebar-debar ini, cincin berlian. Kemudian suaminya kasih hadiahnya kepada istrinya. Istrinya segera buka. Aduh, ternyata isinya adalah sebuah buku. Judulnya, Apa Arti Mimpi Anda? Tentu dia kecewa. Nah, inilah yang terjadi kalau komunikasi kurang lancar antara suami dan istri. Kita tidak bisa mengerti apa sih yang pasangan kita mau. Hal yang sama terjadi juga dalam hubungan kita dengan Allah. Kalau pasangan suami istri ini rajin berkomunikasi, rajin mendengarkan, dan semakin panjang hidup bersamanya, yang udah ulang tahun pernikahan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu nggak usah banyak ngomong. Satu kata cukup untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Tapi kalau baru 1 tahun ya begitu. Sering ada miskomunikasi. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, gak ada cara instan. Harus bangun hubungan dengan Tuhan. Seperti Santo Yusuf belajar mendengarkan Tuhan. Seperti Bunda Maria belajar mendengarkan Tuhan dan terbuka terhadap arahan Tuhan. Hanya dengan memberikan waktu dan bangun hubungan dengan Tuhan yang mendalam, kita bisa semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita sudah mengetahui apa yang kita harus lakukan, kita harus mengikuti kehendak Allah. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita mampu hidup dalam rencana Allah yang seringkali sangat sulit buat kita. Dalam situasi yang menakutkan, di mana ada banyak tantangan, di mana kita harus keluar dari zona nyaman hidup kita masuk kepada zona yang menantang dan meninggalkan zona nyaman hidup kita. Dalam zona yang menantang ini, seringkali ada banyak ketakutan. Seringkali ketakutan memenjarakan kita. Dalam kitab suci, kita selalu diingatkan bahwa kita adalah orang pilihan Allah, anak-anak pilihan Allah.
Tapi seringkali kita lupa dan dikuasai oleh ketakutan itu. Apalagi saat sekarang dengan COVID-19 ada begitu banyak orang takut. Takut membuat kita jadi beku. Uskup Fulton Sheen pernah mengatakan, kita ini adalah orang-orang pilihan. We are chosen people. Tapi karena sering kali kita takut, kita jadi beku. Bukan jadi chosen people, tapi jadi frozen people. Sungguh ketakutan merugikan kita. Kalau kita takut, pikiran kita nggak bisa jadi jernih. Kita jadi bingung, mesti ambil keputusan apa. Kalau kita takut, seringkali ada banyak hal yang lebih penting daripada apa yang kita takutkan. Jadi terbengkalai. Karena kita fokus kepada ketakutan ini. Dan kalau kita terus-menerus takut, kita kehilangan banyak kesempatan penting dalam hidup. Dan kita jadi penakut. Bukan hanya 1-2 kali takut, tapi jadi penakut. Kita punya sifat sebagai seorang penakut. Ini membentuk diri kita dan ini sangat merugikan kita. Jadi bagaimana kita ini bisa mampu keluar dari ketakutan ini? Kita perlu belajar bersandar pada Tuhan. Kita perlu mohon damai dari Tuhan. Kita perlu saling menjadi kekuatan satu dengan yang lain. Figur Santo Yosef menjadi sangat penting dalam keluarga Nazaret karena saat mereka harus meninggalkan tempat lama mereka dan pergi ke Mesir, Santo Yosef menjadi sang pelindung keluarga, memberikan rasa tenang buat keluarga. Dia yang jadi support system yang utama buat keluarga Nazaret. Makanya peran para ayah dalam keluarga jadi sangat penting. Sayangnya, saat kita menghadapi begitu banyak tantangan dari luar, bahkan dalam saat seperti ini, begitu banyak tantangan dari luar yang harus kita hadapi dengan COVID-19 ini, seringkali yang buat jadi tambah susah dan lebih susah adalah berbagai tantangan dari dalam diri kita sendiri. Karena diri kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh keegoisan. Kita nggak mau saling dengerin satu dengan yang lain. Yang ada adalah mau menang sendiri. Udah sulit, jadi tambah sulit lagi, bahkan lebih sulit karena berbagai masalah yang disebabkan oleh kita sendiri. Keluarga jadi tidak bisa bersatu. Semakin tercerai-berai, semakin masalah menguasai kita, dan semakin ketakutan menguasai kita, semakin kita jadi beku. Kalau saya kasih khotbah untuk pernikahan, biasanya saya bilang salah satu pesan yang saya sampaikan, di samping setiap pria hebat, selalu ada wanita hebat. Di samping setiap wanita hebat, ada pria hebat. Seperti Santo Yosef dan Bunda Maria, mereka saling memberi kekuatan. Santo Yosef tahu bahwa tugasnya adalah melindungi Bunda Maria. Dan Bunda Maria juga tahu bahwa Santo Yosef mau memberikan yang terbaik buat keluarganya dan dia belajar mendengarkan suaminya. Seringkali keluarga jadi hidup dalam kepahitan, hubungan yang tadinya baik jadi retak karena masing-masing mau menang sendiri. Gak ada yang mau pikul salib, gak ada yang mau pikul salib bersama. Oleh karena itu, hari ini di saat yang sulit ini, untuk keluarga-keluarga yang berada dalam pengungsian, keterasingan, kesulitan,
harus semakin menjadi support satu dengan yang lain, inspirasi satu dengan yang lain. Satu kali ada satu keluarga yang tanya pada saya, gimana saya bisa bantu suami saya supaya dia jadi lebih berani dalam hidup, karena ada begitu banyak ketakutan dalam hidupnya. Ada juga yang tanya, bagaimana saya bisa mendukung teman yang sedang dikuasai oleh berbagai ketakutan. Kuncinya adalah hadir bersama mereka. Keberadaan Anda bersama orang-orang yang sedang takut itu jadi sangat penting. Karena kalau kita tahu ada orang di sebelah kita yang peduli sama kita, yang mencintai kita, yang bersedia berjuang bersama bersama kita, bahkan bersedia berkorban untuk kita jadi punya kekuatan. Bayangkan bagaimana kita jadi punya kekuatan kalau satu sama lain saling menjadi inspirasi. Kalau yang ada itu hanya mau menang sendiri, hubungan suami dan istri, keluarga masuk dalam lingkaran setan. Udah banyak tantangan dari luar, dari dalam lagi, bikin tambah sulit, seperti lingkaran setan. Hidup keluarga jadi seperti neraka. Tapi kalau kita mau belajar saling berkorban satu dengan yang lain, terus mohon rahmat Tuhan, saya yakin hidup keluarga ini walaupun ada banyak tantangannya, kita bisa lewatin karena kita saling memberi kekuatan satu dengan yang lain. Bahkan ini menjadi kesempatan di mana keluarga bisa semakin jadi satu. Salah satu tempat alam yang luar biasa itu ada di Amerika, namanya Yosemite. Pohonnya tinggi-tinggi sekali pohonnya. Anda bisa cek di internet berapa tinggi pohonnya. Ya, pohon bisa punya ketinggian lebih dari 100 meter. Bayangin, pohon tingginya lebih dari 100 meter. Dan itu batangnya besar-besar sekali, beberapa meter. Sehingga kalau dilubangin, mobil bisa lewat. Umur pohon-pohon ini, redwoods, itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau kita lihat pohon seperti ini, kita pasti berpikir pohon ini punya akar yang sangat-sangat dalam sehingga dia bisa menopang batang yang begitu tinggi. Akar tunggang yang sangat kuat menembus tanah ke dalam. Kalau tingginya 100 meter, akarnya ya bisa-bisa 100 meter, 150 meter, supaya bisa kuat menunjang, menopang batang yang begitu tinggi. Apalagi tentu di alam ada banyak tantangan. Bagaimana menghadapi tantangan angin keras? Semakin tinggi pohonnya, semakin sulit menghadapi tantangan angin yang begitu keras yang menerpa. Ternyata kalau dipelajari, pohon-pohon ini bukan ditopang oleh akar tunggal, tapi mereka ini hidup dengan akar serabut yang kedalamannya ya paling cuma beberapa meter. Tapi gimana mereka bisa kuat dan bertahan sampai ratusan bahkan ribuan tahun? Bagaimana mereka bisa sampai pada ketinggian yang begitu luar biasa yang mengagumkan? Itu ternyata karena akar-akar ini saling berpegangan satu dengan yang lain. Satu pohon pegangan sama begitu banyak akar. Akar mereka membentuk jaringan yang saling menguatkan, saling masuk, saling mempengaruhi. Sehingga mereka bisa jadi begitu kuat, begitu luar biasa. Kita manusia punya banyak kelemahan, tapi kita harus hidup saling menolong satu dengan yang lain. Itu adalah
kasih sejati. Kita belajar berkorban untuk memberikan hidup untuk anggota keluarga kita. Di malam Natal ini, walaupun dengan berbagai kesulitannya, berbagai tantangan, berbagai ketakutan, Yesus hadir di tengah kita, di palungan dalam keluarga kita, dalam hati kita. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, sepanjang kita mohon supaya Yesus hadir dalam keluarga kita, Dia pasti memberikan rahmat-Nya buat kita. Semoga Anda sekalian, kita semua selalu hidup dalam rahmat kehadiran Tuhan Yesus. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus, Maria, dan Yusuf, dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamu lah kami percayakan hidup keluarga kami, keluarga Kudus Nazaret. Jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin mengalami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Tuhan serta, semoga Allah yang Maha Baik memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Natal.
asking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you think bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish